satu di siang hari yang agak terik ini kita berada di Bibitan. Kita akan ngobrol dengan salah seorang mahasiswa dari LPP Jogja, di mana bahwa adik ini sedang salah satunya harus melakukan inovasi. Inovasi apa? Salah adalah yang diambil sekarang adalah menggunakan alat yang ada di belakang kita. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu. Nama siapa, Mas? Baik, nama saya Sabil Siregar, Pak. Panggilannya siapa? Panggilannya Sabil. Oh, Sabil. Jadi kalau boleh tahu nih, Bill, ini kira-kira alat ini apa? Coba kamu terangkan visi misi alat ini. Tapi sebelum menjelaskan alam visi misi, ini namanya alat apa ini sih? Kayak buaya kayak gini sih ini. Kalau sebelumnya izin Pak, untuk alat ini sendiri yang sedang kita saksikan bersama-sama, ini namanya saya bernama alat Max, Pak. Yaitu alat lubang tanam maksimal hasilnya. Berarti kepandekannya Alot Max ya. Alot Max. Oh, kalau untuk penyebutannya Alot Max. Nah, kalau ini sekilas sebenarnya sebagai pengantar adalah penyempurnaan dari alat lubang tanam sebelumnya. Alat lubang tanam konvensional ini, itu yang gini ya. Yang contohnya ini, Pak. Nah, dengan sebelumnya setelah saya beberapa hari magang di sini, saya melakukan observasi, ternyata alat ini terdapat beberapa keresahan bagi pekerja, terutama kelemahan yang membuat keresahan. Kelemahan yang menciptakan keresahan. Yaitu pertama dari sisinya yang kurang ergonomis, karena untuk penggunaannya kita sendiri harus tunduk dan bungkuk seperti itu. Kemudian juga dari sisi hasil pekerjaannya yang kurang maksimal, seperti lubang tanam kurang sempurna dimensinya, kurang seragam juga. Tapi kalau ngomong dimensinya ini kan menggunakan galvanis 3 inci ya kalau nggak salah. 3 inci ya. Tapi kan udah sesuai sebenarnya. Kalau untuk diameternya sendiri sudah sesuai, Pak. Tapi hasil dari cabutannya sendiri kurang karena tanah yang pertama tidak terkunci dengan maksimal. Sedangkan apabila kondisi tanah dalam keadaan begitu lengket, maka tanah akan sulit dikeluarkan dari silinder ini sendiri. Kebalikannya, apabila tanah terlalu kering, maka tanah akan sulit mengunci dan sulit dikeluarkan dari larbek itu sendiri, Pak. Begitu. Oh, jadi kayak misalnya kalau kering ini digoyang-goyang pun tetap nggak lengket. Jadi tidak membentuk lubang ya. Bentuk lubang. Kebalikannya kalau lengket, maka akan sulit untuk pengeluaran tanahnya. Gara-gara lengket ngunci di sini, maka harus digoyang-goyang, maka dipukul-pukul ya. Oh, pantaslah sering pecah ini. Ini sering dipukul-pukul, sering pecah nih. Tapi kalau boleh tahu ini penggunaan ini baik, apa namanya Alot Max. Ini panjangnya berapa tuh? Kalau untuk panjangnya sekitar 50 cm total, Pak. Enggak, ini kalau ini 20 cm. Oh, 20 cm. Silindernya 20 cm. Tapi ini udah berarti sudah 10. Sudah menyesuaikan dengan standar polybag ya. Standar larbek polybag. Ini agak tajam ya ini ya. Kalau boleh tahu namanya inovasi ini kan kita ngomongin biaya ya. Iya, Pak. Tapi sebelum ngomong biaya, seberapa efektifkah alat ini kita pakai, Mas? Kalau untuk seberapa efektifnya, yang pertama dari sisi dimensi dulu, Pak, kita kupas. Sisi dimensi lubang yang dihasilkan pada larbek itu cukup seragam, sesuai dengan percobaan telah kami lakukan dengan sampel 15 larbek, dengan rata-rata kedalaman itu 20 cm dan diameter lubangnya itu sekitar 10 cm. 10 cm. Nah, kemudian seberapa efektif lagi dari sisi keergonomisan alat, sisi penggunaannya. Cukup puas respon dari pekerja terhadap alat baru kami ini, yang mana tidak mengharuskan pekerja untuk membungkuk. Tapi kalau kita ngomong puas nggak puas, jangan-jangan nanti biasanya pakai alat ini bisa 500, pakai alat ini 300, Mas. Penurunan output. Oke, dari segi durasi pengerjaan per larbek, kalau alat yang lama ini, dari hasil yang setelah kami catat, durasi per larbek mencapai sekitar 8 sampai 12 detik. Sedangkan untuk Alot Max sendiri ini dapat kami catat sekitar 3 sampai 6 detik per larbek dengan kondisi tanah normal ataupun tanah lengket. Tapi kalau dari sisi kan kita cerita walaupun benar itu masih bilang bahwa itu 6 menit. Tapi pertanyaan ini kan berat nih, Mas. Siapa? Ini berat. Bagaimana hubungan berat ini dengan kemudahan dalam kita menggunakannya? Nah, terutama kenapa sendiri kita menggunakan material besi nih, Pak, total. Total kita menggunakan material besi karena berangkat juga dari keadaan yang kita temui di lapangan, bahwa ternyata pada alat lama ini cukup kita temui banyak kerusakan di lapangan, pecah alat, material, pegangan yang longgar dan mengganggu teknis pengerjaan. Sedangkan untuk material yang kita gunakan sendiri, besi dengan pipa besi pada silinder dan juga besi beton pada pegangan, ini sebenarnya cukup menjaga
durabilitas alatnya sehingga dia bisa bertahan dalam situasi yang seperti apapun, goncangan seperti apapun, dan juga beratnya juga mampu untuk memberikan tambahan energi potensial untuk memberikan tekanan untuk memudahkan pembuatan lubang sehingga ada eskalasi tenaga yang diberikan di situ. Oke. Jadi sahabat Indo Agri semuanya, bahwa dulu kita menggunakan alat seperti ini nih, galvanis atau sorry menggunakan pipa PVC 3 inci. 3 inci ini sebenarnya pas kalau kita menggunakan baby pack ukuran 11 kali 12 14 kali 1422 kah itu. Sehingga ini pas ini. Namun kenyataannya benar. Kalau kita memang terlalu kering tanahnya, maka begitu kita goyang tanahnya itu nggak nyantol di sini itu tidak. Tapi begitu dia musim hujan deras, digoyang-goyang, nempel di sini semua. Wah, inilah di sini tempat pertama kali memang rusak ya, buah dipukul-pukul, disokok-sokok ini. Sehingga dengan adanya alat Max ini, kita berharap banyak ini. Tapi sebelum kita kembangkan, Mas, coba terangkan sama saya berapa biayanya untuk bikin alat ini? Kalau alat Max ini sendiri, Pak, total 100% ini menggunakan sumber daya yang ada di traksi, Pak. Barang-barang bekas, apa saja yang kami tulis traksi. Bekas pipa juga ini ya? Bekas pipa, Pak. Oh iya. Tapi kalau misalnya nih, lu mahasiswa nih. Siapa? Oke, aku pesan nih 1000 alat. Berani berapa harganya? Kalau ini mungkin untuk harga pokok produksi saya akan patok sekitar 80.000, Pak, per alat. 80.000 per alat. Iya, masuk akal 80.000. Karena ini saya kira salah satu inovasi yang sederhana tapi memiliki banyak manfaat yang luar biasa. Siap. Salah satunya ini. Cuma memang harus ada penyempurnaan ini. Kalau Pendi bilang ini harus banyak penyempurnaan. Sebagai salah satu asisten yang pernah kerja di pembibitan, ini salah satu kelemahannya adalah ini pegangannya, Mas. Pegangannya. Kalau bisa mungkin sebenarnya kalau pegangan seperti ini kalau pakai pipa pipa yang agak besar, mantap. Kalau kayak gini ya, kalau kayak gini kan kayak kita nggak nyengkram nih. Iya, Pak. Nah, ini mungkin untuk next ya. Tapi ini salah satu inovasi yang luar biasa yang akan segera kita terapkan untuk pembibitan di Salim Mas Pratama TBK ini, karena bahwa lubang tanamnya itu sempurna. Ini satu hal yang terima kasih Mas Hidayat ya atas ketika kita menggunakan alat ini, lubangnya itu optimal dan maksimum lah kalau kita gunakan. Tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas banget ini. Oke, terima kasih Mas atas diskusinya. Siapa? Sekali lagi sebagai generasi muda harus banyak-banyak melakukan inovasi, karena bahwa seperti pepatah tetua kita bahwa 30 tahun bekerja tanpa inovasi sama dengan kerja setahun yang diulang 30 kali. Nah, ini yang harus kita camkan bareng-bareng. Maka inovasi tiada henti supaya bekerja juga tidak monoton. Monoton itu akan membuat sebuah di dalam pikiran kita itu akan menjadi dot-dot atau titik-titik yang membuat menjadi lemah. Maka berinovasilah supaya tetap lancar bekerja, tetap semangat dan menjaga. Sekali lagi, imunitas hidup itu salah satunya adalah harus bahagia. Bekerja juga harus bahagia. Bagaimana bahagia? Temukan sesuatu yang bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Salam Lenter, Indo Agri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.